Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mendeklarasikan satu, membentuk Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kabupaten Lampung Timur. Dua, kami semua bersedia patuh atas komando Panglima Tertinggi PWI Laskar Sabilillah Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Yaksi atau Syarif Abbas. Tiga, kami semua bersedia mendukung perjuangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya ingin tegaskan bahwasanya mengapa Perjuangan Wali Songo Indonesia ini didirikan. Tujuan yang pertama yakni tetap pada komitmen kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. PWI dan Laskar Sabilillah akan menjadi benteng terdepan dari orang-orang yang akan merongrong Republik ini dari ideologi apapun, termasuk orang-orang yang menggunakan bahasa agama tetapi untuk merongrong kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kemudian yang kedua, kita semua berkomitmen untuk mengembalikan perjuangan dan dakwah Wali Songo, dakwah yang rahmatan lil alamin, termasuk juga meluruskan sejarah yang sengaja disimpangkan oleh beberapa oknum yang pada faktanya banyak sejarah Wali Songo yang disimpangkan. Bahkan ada orang-orang yang mengklaim bahwasanya Wali Songo merupakan Ba'alwi atau Bani Ba'alwi. Padahal Wali Songo sama sekali tidak ada ketersambungan dengan Bani Ba'alwi. Juga kita disodorkan fakta di mana-mana terjadi pemalsuan makam. Ada ribuan makam yang dipalsukan, yang lantas kemudian diklaim sebagai makam Habib-Habib tertentu. Nah, ini menjadi persoalan yang krusial. Ini menjadi pembohongan publik dan tentunya manipulasi sejarah. Pemalsuan makam ini adalah dalam upaya untuk memanipulasi bangsa Indonesia. Kedepannya akan dibangun klaim berdasarkan makam-makam keramat ini seolah-olah Indonesia ini diperjuangkan oleh klan tertentu saja. Ini menjadi catatan bagi kita semua. Coba kita saksikan sekarang. Kita bongkar bersama-sama. Mari kita keliling seluruh Indonesia. Alangkah banyak makam-makam yang sudah dipalsukan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah ingin menjaga marwah pribumi, terutama kehormatan para ulama Nusantara. Kita menyaksikan beberapa waktu belakangan ini ada beberapa warga yang menyuarakan kebenaran kemudian dipersekusi oleh oknum yang mengatasnamakan Habib atau Muhibbin. Ditambah lagi misalnya ada beberapa ulama di beberapa waktu yang lalu yang digampari, yang dipersekusi. Mengapa mereka lakukan itu? Karena mereka beraninya rame-rame. Mereka datang dengan sekelompok orang yang berjubah agama, padahal mereka semua preman. Dan yang dipersekusi, dia tidak punya pengikut, dia tidak punya teman, sehingga yang dipersekusi tidak bisa melawan sama sekali. Mulai sekarang kami tegaskan bahwasanya Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah siap mengawal bangsa pribumi dan mengawal siapapun ulama yang hendak dipersekusi. Kita tidak boleh diam begitu saja. Kita mesti bersikap. Ini penting untuk disampaikan. Kemudian yang berikutnya, Perjuangan Wali Songo Indonesia ini berkomitmen untuk senantiasa menjaga nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang telah mengaku anak cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan. Saya hendak menggunakan bahasa yang sederhana
berdasarkan kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwasanya Bani Ba'alwi nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan Ubaidillah yang katanya putra Imam Ahmad bin Isa, di mana Ubaidillah ini dikatakan wafatnya tahun 383 Hijriah, pada kenyataannya di tahun yang tersebut, di abad setelahnya, dan setelahnya lagi, nama ini tidak pernah disebutkan. Tiba-tiba 550 tahun kemudian baru nama ini disebutkan dan diklaim sebagai dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari umat Islam yang ada di Indonesia, kita gunakan akal sehat kita. Kok bisa nama yang dimunculkan 550 tahun kemudian, 5 abad lebih, hampir 6 abad, lantas kemudian diklaim sebagai cucu Nabi? Jadi apa yang dipertanyakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu pertanyaan yang sangat masuk akal sebetulnya. Dan kita sebagai umat Nabi pun punya kewajiban yang sama untuk mempertanyakan. Kok bisa nama yang dimunculkan 550 tahun kemudian bisa kemudian begitu dipercayanya sebagai dzurriyyat Nabi? Nah, sampai hari ini Bani Ba'alwi maupun muhibbin mereka harus mencari data, baik berdasarkan catatan kitab nasab maupun berdasarkan kitab tarikh. Buktikan dari mana dapat nama Ubaidillah ini, kapan ditulisnya, kapan dimunculkannya. Kok tiba-tiba sesuatu yang terjadi pada abad 4 Hijriah, nama yang ada pada abad 4 Hijriah kemudian baru diklaim pada abad ke-10 Hijriah. Ini menjadi persoalan tersendiri. Ini coba saya ingin sederhanakan ketika kita bangsa Indonesia menjadi bingung tentang diskusi nasab ini. Saya ingin katakan sederhana, Kiai Imad sedang mempertanyakan sosok Ubaidillah yang katanya datuknya para Bani Ba'alwi, yang ternyata Ubaidillah ini namanya baru disebutkan setelah 5 abad lebih kemudian hari. Tentunya wajar ketika kita semua mempertanyakannya. Kemudian yang berikutnya, di mana Bani Ba'alwi ini sudah melakukan tes DNA. Di antaranya ada 200 orang yang ternyata hasil tes DNA mereka memiliki YDNA, haplogrupnya G, di mana ahli DNA memastikan ketika haplogrupnya G berarti dia bukan keturunan Nabi Ibrahim, tidak berasalkan keturunan Quraisy, Bani Hashim, termasuk bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau keturunan Ibrahim, keturunan Bani Hashim, Quraisy, keturunan Nabi, maka dia mesti J1. Ketika dia G, itu merupakan bangsa Eropa Kaukasia atau etnis Yahudi Askenazi yang dulunya pindah ke Yaman, dan mereka Yahudi sebelum Islam. Ketika Islam datang, mereka semua memeluk Islam. Ini menjadi penegasan mengapa ada diskursus tentang nasab ini. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.